Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fatoni. Saya adalah seorang guru kelas 6 yang mengajar di SDN Purwontoro 8. Nah, hari ini saya akan mendokumentasikan pengimbasan BIMTEK AKM yang saya rangkum pada slide-slide dan saya share ke video YouTube. Inti pembahasan pada hari ini yaitu pertama tentang identitas peserta BIMTEK AKM, tentang AKM, AKM literasi, AKM numerasi, tindak lanjut AKM, cara mengikuti pelatihan AKM, dan yang terakhir dokumentasi pengimbasan. Selamat datang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. AKM digunakan untuk memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimal, mencakup kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi di sini itu bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan menggunakan konsep literasi dan numerasi untuk menganalisis sebuah materi yang relate dengan kehidupan siswa sehari-hari. Manfaat asesmen nasional ada 3. Yang pertama, untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, sekarang kita bandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, bahwa asesmen nasional itu digunakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa asesmen itu tujuannya untuk satuan pendidikan terkait, sedangkan ujian nasional menentukan nasib setiap individu siswanya. Selanjutnya, jenjang penilaian kalau asesmen nasional dilakukan di SDMI sederajat, SMP MTS sederajat, SMA SMK MA sederajat, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya dilaksanakan di SMP, SMA sederajat, dan SMK sederajat. Level siswa yang melakukan ujian nasional beda dengan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional dilaksanakan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Mengapa demikian? Karena dengan melaksanakan di tengah-tengah jenjang, sehingga ada proses perbaikan kualitas pembelajaran. Paling tidak ada waktu 1 tahun untuk mereka memperbaiki kualitas pembelajaran. Sedangkan kalau ujian nasional selalu dilaksanakan di akhir jenjang, di siklus atau masa pendidikan siswa. Subjeknya, karena asesmen nasional ini bersifat survei, maka siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu berupa sensus. Apa arti sensus? Semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal pun juga berbeda. Kalau asesmen nasional menggunakan pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan ujian nasional terfokus pada pilihan ganda, isian singkat maupun uraian. Selanjutnya, kriteria pembanding sasaran penilaian. Kalau asesmen nasional menilai literasi, numerasi, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, sedangkan ujian nasional hanya menilai penguasaan siswa terhadap konten mata pelajaran. Jadi ujian nasional hanya bersifat hafalan atau hanya bersifat penguasaan pelajaran yang menentukan nasib anak itu sendiri, sedangkan asesmen nasional berkaitan dengan mutu sekolah. Metode penelitian, kalau asesmen nasional menggunakan MSAT atau Computerized Multistage Adaptive Testing. Jadi siswa akan menghadapi tes sesuai dengan kemampuan level berpikirnya. Sedangkan ujian nasional semua disamakan levelnya dan berdasarkan CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test. Asesmen nasional itu ada 4 ya. Nanti kegiatannya ada AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen literasi berupa memahami
menggunakan bacaan, mengevaluasi bacaan, dan merefleksi bacaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan asesmen numerasi berkaitan dengan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, yaitu jadwalnya. Kalau untuk ujian menghabiskan waktu berhari-hari, sedangkan untuk asesmen nasional hanya membutuhkan 2 hari saja. Setiap harinya ada 2 ujian. Yang pertama untuk SD, hari pertama tes literasi dan survei karakter. SMP, SMA sederajat tes literasi dan survei karakter dengan waktu yang lebih panjang. Sedangkan untuk hari kedua, SD sederajat tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk SMP, SMA sederajat tes numerasi dan survei lingkungan belajar dengan waktu yang lebih panjang daripada SD. Komponen AKM literasi membaca itu ada 3. Pertama ada konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga adalah konteks. Untuk konten atau isi yang diujikan di literasi ada teks informasi. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang ilmiah, teks informasi ini bisa disebut juga dengan non-fiksi. Sedangkan ada juga teks fiksi. Teks fiksi digunakan untuk memberikan pengalaman atau keterampilan siswa mendapatkan hiburan, menikmati cerita yang sifatnya fiktif, dan melakukan perenungan atau amanat pada bacaan tersebut. Selanjutnya, proses berpikir atau proses kognitif dalam literasi membaca sesuai konsep AKM, yaitu menemukan informasi, interpretasi atau integrasi, evaluasi, dan refleksi. Tingkatnya seperti itu. Sedangkan konteks soal berhubungan dengan personal, sosial, budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi ada 3. Yang pertama ada konten. Konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Nah, ini nanti konten menyesuaikan dengan tingkatannya. Ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Untuk proses berpikir, proses kognitifnya menggunakan proses pemahaman, penerapan, dan penalaran dalam memecahkan masalah dalam soal itu. Sedangkan konteks soalnya berhubungan dengan personal, sosial, budaya, dan saintifik. Pelaporan AKM. Hasil AKM nanti akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi ada perlu intervensi khusus, yaitu belum mampu menemukan atau informasi eksplisit dalam bacaan. Secara kelompok dasar menemukan informasi bisa. Terus kelompok cakap mampu membuat perkiraan interpretasi atau informasi yang ada, membuat simpulan dan mengintegrasikan informasi. Dan kategori mahir apabila siswa mampu mengintegrasi informasi lintas teks, mengevaluasi kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Sedangkan pelaporan dalam numerasi, yaitu ada perlu intervensi khusus apabila murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas dan konsepnya hanya sebagian saja, dan keterampilan menghitung yang terbatas. Keterampilan dasarnya, siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan persamaan matematika, konsep dasar geometri statistika, menyelesaikan masalah matematika yang sederhana dan rutin. Si kelompok cakap apabila siswa yang mengikuti AKM mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, sekarang kita akan membandingkan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi itu diterapkan pada AKM, sedangkan pembelajaran berbasis konten diterapkan pada ujian nasional. Pada AKM, berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan siswa, sedangkan pada konten berpusat pada materi pembelajaran. Kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan konten belajar untuk cakupan materi, sehingga siswa didrill untuk menghafalkan atau menguasai materi dalam waktu yang singkat dan lumayan banyak.
Selanjutnya, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Penerapan lebih ditekankan di AKM, sedangkan di ujian atau konten menjawab serangkaian pertanyaan teks berdasarkan topiknya. Selanjutnya, pada kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dekat dengan siswa, dan sering siswa temui di kehidupan nyata. Sedangkan pembelajaran basis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Jadi tergantung apa isi soalnya. Selanjutnya, pembelajaran basis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran basis konten, orientasi pada nilai akhir. Jadi kita sudah bisa membandingkan perbedaan antara pembelajaran basis kompetensi dan konten. Selanjutnya, bagaimana apabila Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan BIMTEK AKM di Guru Belajar? Yaitu ada 5 langkah mudah. Pertama, guru harus memiliki akun SIM PKB dulu. Ya. Apabila belum memiliki, silakan diurus dulu di Dinas Pendidikan terkait. Selanjutnya, buka laman gurubelajar.kemendikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia, yaitu pelatihan AKM, pilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Nah, jadwal ini menyesuaikan kelonggaran Bapak Ibu semuanya, waktunya 5 hari untuk mengikuti serangkaian BIMTEK ini. Selanjutnya ada mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang dipilih sesuai dengan alur belajar yang telah dipilih dan tanggalnya. Dan yang terakhir, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan bagi yang berprestasi. Nah, untuk menempuh atau mendapatkan sertifikat diperlukan adanya pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini adalah contoh pengimbasan secara tertulis, yaitu mengajak guru-guru untuk mengikuti program guru belajar sesuai yang saya ikuti sekarang. Nah, ini screenshot ini saya buat pada tanggal 5 Januari 2021. Dan yang terakhir, terima kasih, sekian pengimbasan materi AKM kepada rekan-rekan guru semuanya. Semoga rekan-rekan guru tertarik untuk mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, dan salam merdeka belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!